Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada soal nomor 16. Di sini kita bekerja sebagai atau seolah-olah bekerja sebagai admin penjualan mebel. Di sini ada data nama, kode, dan kita harus mengisikan itu merek, jenis barang, harga, jumlah barang, jumlah harga, diskon, dan harga dibayar. Di bawahnya ada kode jenis barang, lalu ada kode diskon. Nah, namun sepertinya untuk menjawab tabel, kita ulangi ya. Untuk menjawab jenis barang itu ada di data jenis barang, tabel jenis barang. Lalu diskon nanti ada di harga, ada di tabel diskon. Jumlah harga kita isi sesuai dengan harganya, atau jumlah barang juga bisa diisi dengan jumlah barang yang dibeli. Harga nanti belum ada ininya ya, belum ada isinya. Kemungkinan seperti ini kemungkinan ya. Merek ini karena di sini jenis barang pada kolom nomor 2 ini adalah kode digit kedua dan ketiga. Nah, kemungkinan merek ini adalah huruf pertama. Huruf pertama berisikan merek, dua huruf berikutnya adalah jenis barang, tiga huruf berikutnya atau tiga angka berikutnya adalah harga. Jumlah barang nanti isinya sesuai dengan pembelian, jumlah harga perkalian, diskon nanti mengambil data dari digit terakhir. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, kita buat dulu karena di sini tidak ada tabel. Anggap saja kita buat tambahan data. Kode digit pertama, itu merek. Di sini ada L, ada G, ada O, LGO, LL, ya berarti ada 3. L, G, O. Di sini kita buat misalnya labi-labi. Di sini buat gorila. Di sini buat orang utan. Nah, lalu kita isikan seperti biasa. Kita menggunakan rumus VLOOKUP karena kita ambil data dari sini ya. Ambil data dari sini, kita ambil kode dari sini. Maka sebagaimana kita pelajari kemarin, kita bisa saja membuat nama ini, kita beri nama. Misalkan ini adalah namanya tabel jenis barang. Lalu di sini tabel diskon. Dan di sini ini tabel merek. Oke. Untuk mengisi merek kita menggunakan VLOOKUP. Langsung saja, kita tidak mungkin menggunakan cara yang kemarin yaitu manual. Lalu cara kedua yaitu percabangan jika, kita langsung saja menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kodenya, lalu tabel array-nya kita ambil di tabel merek. Kolomnya kolom kedua, karena hanya ada 2 ya, 1 kode, 2 merek. Kolom kedua, lalu false. Ups, ini kenapa error? Karena kita ngambil keseluruhan ya, kita ambil keseluruhan. Untuk mengatasi itu kita harus mengekstrak dulu dari kode ini. Kita mengambil huruf pertama agar sesuai dengan digit pertama ketentuan ini. Caranya adalah kita menggunakan rumus left. Nah, kita buat di sini dulu. Sama dengan left. Ini fungsinya untuk mencari karakter mulai dari paling kiri. Kita pilih di sini. Lalu seberapa banyak karakternya? Karena hanya 1 huruf ya, kita hanya 1. Nah, ini kita ingin tabel ini
kita ingin data ini nanti mengambil data dari tabel utama merek, nah, untuk diisikan ke tabel sini. Cara yang pertama kita menggunakan tabel bantu. Ya, kita menggunakan tabel bantu seperti ini atau kolom bantu. Kita isikan bukan merujuk ke D7, bukan merujuk kode, tapi merujuk ke tabel kolom bantunya. Oke. Nah, sehingga dapatlah merek labi-labi seperti itu. Kalau kita tidak ingin menggunakan kolom bantu, kita langsung saja memindahkan rumus ini left ke rumus utama ini, ke VLOOKUP, jadi M7-nya diganti menjadi rumus baru left. Nah, oke, hasilnya sama. Hanya saja ini tidak perlu menggunakan kolom bantu. Nah, yang ini pakai kolom bantu karena kita sudah hapus hasilnya error. Yang ini tidak menggunakan kolom bantu. Ya, itu yang pertama. Kedua, soal jenis barang. Ketentuannya adalah jenis barang mengambil kode digit kedua dan ketiga, 2 huruf. Ini menggunakan fungsi Excel kurang lebih sama seperti yang tadi, hanya saja kita menggunakan rumus MIT. Caranya adalah sama dengan MIT. Kita pilih teksnya atau cell teksnya, kita pilih start karakter keberapa. Kita ingin digit kedua dan ketiga, berarti start karakter yang kedua. Sebanyak berapa karakter? Kita ingin 2 karakter, berarti 2 atau 2 karakter. Ini ya, AL. Nah, seperti ini. Cara yang pertama sama, kita menggunakan kolom bantu, kita rujuk ke sini, kita pilih di tabel jenis barang, ya. Nah, tabel jenis barang, pilih kolom nomor 2, lalu pilih false dan oke. Kita dapat almari. Cara kedua adalah dengan langsung tanpa menggunakan rumus kolom bantu. Kita pindahkan saja rumusnya MIT ini ke dalam rumus VLOOKUP-nya jenis barang. Oke, paste, sama. Hasilnya sama. Ini bisa kita hapus. Ya. Untuk harga tidak ada informasi di sini. Jadi kemungkinan saya mengasumsikan kita kodenya adalah kode yang berikutnya ini. Kode yang berikutnya ini. Maka ini harganya kita juga menggunakan MIT ya untuk mengekstrak kode ini. Dia hanya bedanya dia karakter keberapa nih? L, A, L, 3. Berarti 1, 2, 3, 4 karakter keempat sebanyak 3 karakter. Sama dengan MIT karakter keempat sebanyak 3 karakter. Nah, itu kita tarik ke bawah, hasilnya begini. Harga mungkin dalam ribuan ya, jadi sama dengan ini dikali 1000. Oke, 350.000. Ini kalau menggunakan kolom bantu. Kalau tidak menggunakan kolom bantu, kita ganti M7-nya menjadi MIT. Ini rumus MIT ini. Kita letakkan di pergantian rumus M7 ini gitu, MIT. Harusnya hasilnya sama, 350.000. Ya. Oke. Jumlah barang ini tergantung penjualannya. Ya. Maka ini bebas kita isikan. Contoh lah, anggaplah 23, ada 1, ada 2, ada 4, 6, 12, 8, 29, 30, misalkan kita acak saja. Nah, jumlah harganya tentu saja perkalian ya, perkalian antara harga dengan jumlah barang. Oke, kita letakkan ke bawah. Diskon mengambil
digit terakhir. Oke, jika A 30%, jika digit terakhir B 25%, jika digit terakhir C 20%, D 10%. Kita coba kolom bantunya menggunakan rumus right. Kalau tadi left dari kiri, right dari kanan, sama dengan right. Teksnya kita pilih, lalu berapa karakter? Hanya satu saja. Oke, kita tutup, enter, lalu kita ekstrak ke bawah. Diskonnya adalah sama menggunakan VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP ke tabel ke kolom bantunya sama dengan atau ini ya, menggunakan tabel diskon. Indeks nomor kolom nomor 2 false. Oke. Oops, coba kita cek dulu. Ini kenapa? Karena sepertinya karena ini persen, kita harus munculkan. Nah, ini bukan 0 ya, karena dia otomatis langsung 20% itu menjadi 0,2. 30% 0,3. Jadi kita harus munculkan 2 desimalnya. Nah, atau bisa juga kita merubah formatnya command 1 atau control 1 menjadi format persen. Oke, nah itu ya. Nah, harga yang harus dibayar tentu saja adalah jumlah harga setelah dikurangi diskon. Jumlah harga kali diskon. Jadi 8 juta dikurangin 8 juta kali 30%. Nah, dia harus membayar kurang lebih seperti ini. Nah, berarti hari ini kita mempelajari apa? Kita kembali mempelajari VLOOKUP untuk mengambil data dari database yang lain. Kedua, kita mempelajari left. Ketiga, kita mempelajari mid untuk mengekstrak kode-kode ini. Lalu kita mempelajari right untuk mengekstrak juga kode-kode ini. Dan kita mempelajari matematika menggunakan persentase dan perkalian. Terima kasih. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.